Kita memiliki 5 segitiga berbeda. Nah, video ini akan menjelaskan segitiga mana yang kongruen dengan segitiga yang lain di antara kelima segitiga ini. Nah, untuk mengetahuinya, saya akan menulis dasar teori kongruensi segitiga kita. Dua sisi disebut kongruen jika semua sisinya sama. Jadi, sisi, sisi, sisi. Nah, disebut kongruen juga jika mempunyai dua sisi serta sebuah sudut di antara sisi itu. Jadi, sisi sudut sisi, maka kongruen. Nah, jika kita mempunyai dua buah sudut dan kemudian kita punya satu sisi di antara sudut-sudut itu, yang demikian juga kongruen. Nah, akhirnya, jika kita mempunyai sebuah sudut dan kemudian sudut lagi, serta kemudian sisi, itu juga kongruen. Yang manapun di antara ini, semuanya menyeratkan kongruensi atau segitiga-segitiga kongruen. Oke, mari kita lihat apa yang dapat kita ketahui dari segitiga-segitiga ini. Kita lihat segitiga A, B, C, panjangnya adalah 7, lalu 60 derajat dan 40 derajat. Nah, cara lain adalah dengan mengetahui sebuah sudut dan sisi. 40 derajat, 60 derajat, dan 7. Dan bagi sesuatu untuk menjadi kongruen di sini, mereka harus memiliki setidaknya sudut-sudut sisi yang diketahui. Kalau tidak, kita harus memikirkan cara lain. Meskipun untuk soal ini saya akan menebaknya karena kita sudah mengetahui sudut-sudutnya. Sehingga kita tidak harus mempunyai sudut-sudut sisi. Nah, kita tidak bisa menentukan sembarang sudut-sudut sisi, harus 40 derajat, 60 derajat, dan 7. Serta harus berada dalam urutan yang sama, tidak tidak bisa 60 dulu, 40 derajat dulu, baru 7. Nah, mari kita lihat apakah segitiga lain dengan 40 derajat, 60 derajat, 60 derajat, dan 7 sama dengan apa yang kita punya di sini. Nah, yang ini mempunyai 40 derajat, 60 derajat, tetapi sisi dengan panjang 7 itu ada di antara kedua sudut ini. Jadi tampaknya ini akan kongruen dengan yang lain. Nah, mungkin lebih mendekati sudut sisi sudut. Karena ini pun sudut sisi sudut, bukan yang ini. Nah, segitiga ini tampaknya menarik. Segitiga ini juga sudut sisi sudut. Jadi mungkin kedua segitiga ini kongruen. Tapi kita akan kembali ke yang pertama tadi karena masih berfokus pada segitiga itu. Nah, untuk segitiga yang ini kita mempunyai 60, 40 dan panjang 7. Persoalan menarik karena kita mempunyai sebuah sudut, sudut lainnya serta sebuah sisi, tapi sudut-sudutnya mempunyai urutan yang berlainan, yaitu 40, 60, 7, sedangkan ini 60, 40 dan 7. Jadi sudut-sudut sisi, tetapi sisinya bukan berada pada sudut 60 derajat, melainkan 40 derajat. Jadi tampaknya yang ini juga salah. Oke, pada yang ini kita punya 40 derajat, 60 derajat, dan 7. Jadi yang ini tampaknya sangat bagus. Kita mempunyai sisi sebelah di sini, kongruen dengan sisi sebelah di sini. Lalu Anda mempunyai sudut 60 derajat di tepat di sini dan 60 derajat di sebelah sini. Jadi mungkin tidak akan terlihat terlalu jelas karena mereka terbalik dan juga digambar agak berbeda. Tetapi jangan pernah Anda berasumsi bahwa hanya gambarnya saja yang memberitahu Anda mengenai apa yang terjadi. Nah, akhirnya dapat 40 derajat di situ. Nah, kita dapat menggambar atau mengatakan bahwa eh, segitiga ABC di sini kita dapat menulis bahwa segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga. Sekarang kita harus lebih hati-hati dalam memberi namanya. Kita harus memastikan bahwa sudut-sudut yang saling berkoresponden mencerminkan satu sama yang lain. Sebagai contoh, kita mulai dengan segitiga yang ada di sudut ini, yaitu sudut A. Jadi, titik A di sini adalah di mana kita mempunyai 60 derajat. Jadi, di sini juga harus 60 derajat dan ini adalah titik N. Jadi, saya akan memulai dengan N. Lalu dari A ke B. B adalah sudut di mana kita tidak punya derajat khusus. Dan sudut itu dapat dicari karena jika kedua sudut ini berjumlah 100,
maka sudut ini adalah 80 derajat. Nah, jadi 80 derajat ini adalah untuk yang M yang belum kita labeli. Jadi seperti merupakan sisi lain dari yang berbagai sisi dengan panjang 7 di sebelah sini. Nah, kita bisa menulis dari N ke M, kemudian berakhir di O. Dan saya benar-benar ingin menekankan ini. Pastikanlah kita memberikan urutan yang benar. Karena kita bukan menunjukkan sudut-sudut yang koresponden dari kedua segitiga ini. Sekarang mari kita lihat. Sudut A atau titik A mencerminkan titik N pada segitiga kongruen ini. Sudut B mencerminkan titik M. Jadi dapat kita lihat bahwa AB, panjang AB, kongruen dengan NM. Jadi semuanya cocok. Nah, kemudian dapat kita katakan bahwa kedua segitiga ini adalah sudut-sudut sisi. Oke, sisi. Jadi segitiga sebelah sini kongruen dengan segitiga yang sebelah sini. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dua ciri-ciri ini. Jadi di sini kita mempunyai sudut 40 derajat, sebuah sisi diantaranya dan kemudian sebuah sudut lain. Jadi sepertinya sisi sudut akan dipakai. Mari kita lihat yang sebelah sini ini 40 dengan 40 derajat dengan panjang 7 dan 60 derajat. Oke, tetapi ingatlah, semua dapat kongruen jika Anda dapat membaliknya. Jika Anda dapat membaliknya, memutarnya, memindahkannya, atau apapun. Jadi, jika Anda membalik segitiga yang ini, Anda akan mendapatkan segitiga yang ini. Oke, jadi dapat kita lihat, Anda mempunyai sudut 60 derajat. 60 derajat ini kongruen dengan sudut 60 derajat di sini. Nah, Anda memiliki sisi 7 dan di sini juga 7. Nah, kemudian Anda mempunyai sudut 40 derajat dan kongruen dengan 40 derajat yang ini. Terbukti kedua segitiga saling kongruen. Nah, kita dapat katakan segitiga DEF. Kita dapat katakan segitiga DEF dan itu kongruen dengan segitiga, dan di sini kita harus berhati-hati. Titik D adalah sudut 60 derajat. Jadi harus mulai dengan titik H yang merupakan sudut 60 derajat sebelah sini. Kongruen dengan segitiga H. Nah, kita pindah dari D ke E. E adalah sudut 40 derajat yang berbagi sisi dengan segmen garis panjang 7. Jadi kita akan berpindah dari H ke G. H ke G, I. Kemudian ke I. Dan kita mengetahuinya dari sudut sisi sudut. Dari sudut sisi sudut. Jadi kita mendapatkan ciri-cirinya dari sini kongruen dengan ciri-ciri yang sebelah sini. Lalu akhirnya tinggal segitiga ini yang tersisa, yang kelihatannya tidak kongruen dengan segitiga manapun. Sangat menarik untuk mencoba memasangkannya dengan segitiga ini. Terutama karena kedua sudutnya sama-sama terletak di bawah dan sisi dengan panjang tujuhnya terletak di samping. Kedua sudut di bawah dan sisi dengan panjang tujuhnya ada di sini. Tetapi kedua segitiga ini tidak cocok karena urutan sudutnya tidak sama. Kedua-keduanya tidak mempunyai sudut yang berkoresponden satu sama lain. Nah, dapat Anda ketahui bahwa pada pernyataan-pernyataan yang menjebak, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, di mana ketika Anda mengetahuinya, Anda menghitungnya, sudut-sudut ini, sudut-sudut ini akan yaitu menjadi 40 derajat, 60 derajat, dan dengan begitu mungkin saja Anda dapat memasangkan dengan beberapa segitiga di antara ini. Oke, atau bahkan beberapa di antara segitiga-segitiga ini satu dengan yang lainnya, tetapi sudut terakhir ini serta semua kasus-kasus ini 40 ditambah 60 adalah 100. Maka sudut ini 80, akan saya tambahkan 80, tetapi jika sudut ini hasil hitungan maka hasilnya 40 atau 60.